A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri bil ladzina kafaru. Innaman nasi'u, sesungguhnya adapun penggeseran. Innaman nasi'u, sesungguhnya adapun penggeseran, ay ta'khiru artinya mengakhirkan. Lihurmati syahrin, terhadap haramnya bulan. Lihurmati syahrin, terhadap haramnya bulan. Ila akhoro, bagi bulan yang lain. Kama kanat, sebagaimana ada siapa al jahiliyatu, bangsa jahiliyah itu taf'alu, melakukan siapa jahiliyah hu pada ma. Min ta'khiri hurmatil muharrami, yaitu dari mengakhirkan atau menggeser kemuliaan bulan Muharram. Mengakhirkan kemuliaan bulan Muharram. Idza halla, ketika masuk. Idza halla, ketika masuk apa Muharram. Wahum, adapun jahiliyah itu fil qitali, di dalam keadaan perang, di dalam situasi perang. Menggeser ila sofaro, pada bulan Sofar. Innaman nasi'u, itu ziyadatun, menambah. Fil kufri, di dalam kekufuran. Fil kufri, di dalam kekufuran. Li kufrihim, karena kufurnya jahiliyah. Bihukmillahi, dengan hukum Allah. Fihi, di dalam an-nasi, di dalam praktek an-nasi. Jadi ada satu praktek yang dijalankan oleh bangsa jahiliyah. Itu praktek yang disebut dengan an-nasi. An-nasi itu apa? Penggeseran bulan. Jadi kan di ayat sebelumnya kita diberitahu oleh Allah inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulan-bulan yang tercatat dalam kitab Allah itu ada 12 hari di mana diciptakannya langit dan bumi, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan yang dimuliakan dalam artian yang kemarin dijelaskan, dimuliakannya di situ kita jangan sampai melakukan kezaliman pada diri sendiri di saat bulan-bulan itu. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan zalim kalian terhadap diri kalian pada saat bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan itu diistimewakan oleh Allah, di mana amal perbuatan kita akan dilipat gandakan pahalanya, okay? Tapi di saat melakukan kesalahan, okay? Di saat kita melakukan kezaliman pada diri sendiri, yang artinya di sini adalah pelanggaran, begitu ya, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Bulan-bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, diantaranya adalah dengan larangan perang. Nah, orang-orang jahiliyah mereka punya cara, okay? Jadi ya mereka pura-pura mengimani 4 bulan itu, seakan-akan mendengarkan bahwa oh ya
4 bulan itu dimuliakan begitu ya. Tapi mereka membuat rekayasa yang dibuat setiap tahun. Nah ini namanya an-nasi. An-nasi itu apa? Penggeseran. Ya, penggeseran bulan. Yang dicontohkan di sini adalah takhiri hurmatil muharrami idza halla wa hum fil qital ila safar. Nah, ini praktek yang dilakukan ya, ketika masuk bulan Muharram ya, mereka menggeser lah, digeser dinomin itu digeser ke bulan Safar di saat mereka perang. Jadi kan bulan Muharram itu dilarang ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Tapi kalau situasinya masih perang, orang-orang jahiliyah ini menggeser tanggalnya sakar PDW, ya digeser ke bulan Safar. Dan ini dilakukan setiap tahun, hampir setiap tahun ya, juga disebutkan di sini. Nah, perbuatan tersebut hanya akan menambah kekufuran. Jelas karena kalau di situ ada pergeseran tanggal, berarti ada praktek politik yang dilakukan untuk melakukan hal itu sehingga semua orang menyetujui bahwa ada pergeseran tanggal, rakyat biasa dibodohi dan sebagainya. Tentu kedolimannya meluas, secara otomatis kekufurannya juga akan meluas gitu. Jadi perilaku tersebut sama saja dengan menambah kekufuran, menambah jumlah kadar kufur yang ada di dalam diri mereka. Likufrihim, karena kufurnya, alladzin bihukmillahi, dengan hukum Allah, karena menolaknya atau menutup dirinya, alladzin bihukmillahi, dengan hukum Allah, fihi, di dalam praktek an-nasi yuballu, disesatkan, yuballu disesatkan, bidommil ya'i, dengan domahnya ya, wa fathiyah, dan fathahnya ya. Jadi bisa yuballu, bisa ya bulu. Yuballu disesatkan, bihi, dengan an-nasi, siapa alladina, orang-orang, kafaru yang kufur, siapa alladin, mereka disesatkan dengan kebiasaan geser tanggal hanya untuk biar perangnya nggak berhenti. Memang mereka orang bangsa jahiliyah itu punya kecenderungan melakukan perang gitu. Maka kalau terus direkayasa beritanya bahwa Islamlah yang suka berperang, padahal yang mereka sendiri playing victim lah gitu. Orang-orang jahiliyah itu punya kecenderungan dikit senggol bacok gitu ya. Jadi gampang melakukan peperangan antar suku. Maka kemudian Islam itu diturunkan ya untuk mendamaikan suku-suku itu. Jadi tidak heran kalau para cendekiawan muslim di Indonesia, ahli sejarah, mereka mengatakan bahwa ada rekayasa sejarah di dalam sejarah bangsa Indonesia itu yang memang terjadi. Jadi di saat bangsa Arab datang ke Indonesia, bangsa Islam ya, orang-orang Islam Arab datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, apakah di saat itu sepenuhnya Nusantara ini, datangnya ke Nusantara ya, Nusantara ini dalam situasi yang aman, nyaman ya, tentu tidak sepenuhnya, karena pada saat datang di sekitar abad 11 atau 12 itu sudah ada perang antar suku ya. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia kan juga gitu, ada perang antar suku. Jadi perang itu memang mungkin ya bawaan biologis manusia untuk mengembangkan kekuasaan. Nah pada saat itu bangsa jahiliyah itu ya punya kebiasaan perang, sehingga ketika turun ayat larangan perang pada bulan Muharram, mereka bikinlah rekayasa untuk mengundur tanggalnya, untuk melakukan an-nasib itu. Dan hal itu ya semakin menyesatkan. Yuballu bihil ladzi nakafaru yuhillunahu. Yuhilluna, yang menghalalkan siapa alladin hu pada an-nasi, ain-nasi'u artinya pada penggeseran. Aman di dalam tahun, wa yuharrimuna, dan mengharamkan siapa alladin hu pada an-nasi, aman pada tahun yang lain.
liwatiu supaya menemui siapa alladin, yuwafiku artinya mencocokkan siapa alladin, ditahlili syahrin dengan menghalalkan bulan. Jadi diakhirkan mestinya tanggalnya itu katakanlah sampai 30 begitu nggih. Itu digeser jadi sudah masuk bulan Safar nggih, tanggalnya itu digeser biar apa istilahnya ya? Di bukan gitu nggih, tapi di apa sih? Ya digeser lah nggih. Jadi kan kalau bulan Safar itu boleh melakukan perang karena itu bukan bulan Muharram begitu. Nah, ini kemudian mereka melakukan pergeseran tanggal supaya di situ seakan-akan sesuatu yang tadinya haram jadi halal, ya, karena mereka sudah membuat rekayasa dari penanggalannya. Ya, membuat rekayasa dari penanggalannya. Kalau melihat sejarah ini kita bisa bayangkan seberapa jenius waktu itu bangsa jahiliyah yang dihadapi oleh orang-orang Islam. Mereka jenius sekali dalam regulasi politik, ya, tidak sekedar menguasai strategi perang gitu, tapi mereka juga menguasai seluruh aspek berbangsa dan bernegara gitu. Sampai iso bikin rekayasa tanggal penanggalan sendiri. Jadi ya otomatis kalau dipikir lagi, kenapa kemudian Allah menurunkan perintah qital. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa oh ya, perintah qital itu turun ya di saat pada akhirnya umat Islam harus menghadapi kezaliman berkelompok ini yang dilakukan, dan musuhnya selalu diperingatkan oleh Allah bahwa musuh kalian itu seperti ini. Satu contoh di dalam masalah penggeseran tanggal ini. Nah, mereka punya cara untuk supaya bisa tetap melakukan perang di bulan Muharram. Ini loh politik yang mereka lakukan. Jadi istilah jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh. Jahiliyah itu, narasi kata jahiliyah itu adalah sebutan bagi mereka yang masa bodoh dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pembentukan opini yang dibikin oleh Rasulullah supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman itu tidak ikut dengan sistem politik mereka. Karena selain mereka masa bodoh, mereka juga pinter membodohi rakyat. Salah satunya diantaranya adalah dengan cara menggeser tanggal. Dengan cara penggeseran tanggal. Hebat sekali nih bangsa jahiliyah itu. Yudhillu bihil ladina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatiu, supaya mencocoki bitahlili syahrin wa tahrimi akhara, dan mengharamkan bulan yang lain, badalahu karena menjadi penggantinya syahr. Iddatama pada hitungannya perkara, adadama artinya hitungannya perkara, harrama yang mengharamkan siapa Allah minal asyuri dari bulan-bulan. Fala yaziduna maka tidak menambah siapa alladin ala tahrimi arba'atin dari mengharamkan 4 bulan, wala yang kusuna dan tidak mengurangi siapa alladin, wala yang guruna dan tidak melihat siapa alladin ila a'yaniha pada keadaannya arba'ah. Fayuhillu maka menghalalkan siapa alladin ma pada perkara harrama yang mengharamkan siapa Allah. Penggeseran tanggal tersebut berarti sama saja dengan menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan perbuatan ini dilakukan, rekayasa ini dilakukan. Zuyina dipoles lahum bagi alladin apa su'un perkara yang buruk, apa su'u a'malihim,
buruknya perbuatannya alladzin. Fadhonnu maka mengira siapa alladzin hu pada su hasanan pada perkara yang baik. Mereka menghalalkan perkara yang haram. Okay. Di sini berarti dipoleslah keburukan amal itu sehingga tampak baik di mata mereka. Jadi kalau sesuatu yang buruk itu kita sudah tahu buruk tapi terus dilakukan, ya, di situ kita akan terjebak dengan polesan perkara-perkara itu. Jadi perkara buruk, hal-hal yang buruk itu akan berhias diri ya, terhadap pelakunya, maka seakan-akan itu menjadi baik. Apalagi kalau dilakukan secara berkelompok, banyak jumlah yang melakukannya, okay. Kemudian dilakukan terus-menerus. Ini secara otomatis keburukan itu menjadi tampak baik. Jadi ya seperti itu ya, karakter keburukan itu seperti itu. Karakternya maksiat, karakternya pelanggaran itu seperti itu. Sesuatu yang bernama pelanggaran itu bisa memoles diri, bisa menghias diri mereka seakan-akan baik. Nah, apa yang membuat polesan itu bisa lepas di saat kita menyadari bahwa itu tidak baik? Satu contoh identifikasinya adalah misalkan kita melihat kerugian dalam diri kita atau kerugian dalam diri orang lain. Itu berarti menjadi alarm bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang buruk. Maka Islam itu agama yang pasti, yang haram ya haram, yang halal ya halal, dan itu pasti. Sholat itu wajib, gitu ya. Maka kalau tidak sholat berdosa. Itu kan hukum pasti. Tapi kalau seseorang yang punya kecenderungan meninggalkan sholat dan dilakukan terus-menerus, maka perilaku meninggalkan sholat ini akan memoles diri seakan-akan itu baik. Terus ada bisikan, nggak apa-apa kamu nggak sholat, tapi kan kamu orang baik. Nah, itu bagian dari polesan maksiat ya seperti itu. Dan banyak, maka biasanya jangan salah, yang ahli ibadah juga sering tertipu, ya, juga sering tertipu dengan polesan itu. Nggak apa-apa kamu nggak kerja, kamu lo udah rajin ibadah. Nggak apa-apa kamu nggak belajar, kamu lo udah. Itu juga termasuk polesan dari bentuk maksiat. Sementara orang hidup itu kan ya wajib memenuhi kebutuhan terhadap ilmu wajib dipenuhi, kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan sebisa mungkin tidak menjadi beban orang lain. Tapi kadang-kadang orang yang punya kecenderungan menjadi beban bagi orang lain itu ya akan dipoles ya, oleh situasi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang tentang kalimat zuyyina lahum su'u a'malihim, itu berarti di situ apa maknanya? Makna yang paling dalamnya adalah karakter perbuatan buruk itu bisa memoles diri. Perbuatan buruk itu akan menghias dirinya di depan, akan berhias diri di depan pelakunya. Jadi ya mungkin tidak hanya terlihat baik, tapi mungkin dari hari ke hari kelihatan lebih baik lagi setiap hari. Alhamdulillah, dan kita terselamatkan lah dari perbuatan itu. Wallahu, adapun Allah itulah yahdi, tidak akan menunjukkan siapa Allah. Di situ ada la nafi yang bertemu dengan fi'il mudhari' la yahdi. Itu berarti artinya tidak akan. Tidak akan ya berarti tidak akan, ya. Tidak akan menunjukkan siapa Allah al-qauma pada kaum, al-kafirina yang kufur siapa kaum yang jelas-jelas menolak kebenaran Allah. Wa nazala, dan turun
Ayat lamma da'a ketika mengajak siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ghazwati Tabuka pada perang tanah Tabuk atau perang Tabuk. Wakanu dan ada siapa Anas itu fi usrotin di dalam masa sulit. Wasyiddati harrin dan sangat panas. Fasyakko maka berat maka terasa berat alaihim atas Anas di saat Rasulullah mengajak manusia untuk mengajak umatnya untuk pergi ke perang Tabuk. Semuanya merasa berat karena cuacanya panas, situasinya sulit. Kemudian turun ayat ini. Apa yang turun? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhiril ayat. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Ma adapun apa itu lakum bagimu. Ma adapun apa itu lakum bagimu idza qila ketika dikatakan lakum bagimu apa ingfiru fi sabilillahi ucapan ingfiru fi sabilillahi. Ingfiru pergilah kalian. Ingfiru pergilah kalian fi sabilillahi di jalan Allah. Issa koltum maka keberatan kalian. Issa koltum maka keberatan kalian. Bi idghamit ta'i dengan idghamnya ta fil asli di dalam asalnya. Jadi asalnya adalah tasakoltum, ittasakoltum. Fil maslasati di dalam ta yang diharokati 3. Artinya ini ada idghamnya ta di dalam sa gitu ya, di dalam fil musallasati di dalam huruf sa gitu saja. Wajatila bi hamzatil wasli dan menarik hamzah wasol. Ai tabalqatum artinya tidak bersemangat kalian. Wamiltum dan condong malas lah ya. Kalian anil jihadi atau berpaling kalian anil jihadi dari meninggalkan perang. Itsaqaltum ilal ardi untuk menetap di bumi, di tempat kalian. Wal qu'udi artinya duduk fiha di dalam ard. Wal istifhamu adapun istifham itu litaubihi untuk teguran. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang membuatmu malas pergi dan pengen duduk saja di saat dikatakan pergilah dengan semangat di jalan Allah. Jadi di sini ada malakum, ada istifhamnya di situ. Nah, istifhamnya ini berfaedah, faedahnya istifham di sini adalah untuk taubih. Taubih itu istifham, ya kalimat tanya, tapi sifatnya adalah teguran. Gitu. Jadi kalimat tanya, tapi sifatnya adalah teguran. Nah, ini kan juga sering ya dalam dialog sehari-hari kita juga ada yang begitu. Jadi istilahnya kata Allah, oh ngono ikuta. Nah, itu kan kalimatnya kalimat tanya ya, tapi sifatnya adalah menegur, memberi teguran. Apakah kalian hanya ingin duduk saja ya, dan merasa berat untuk berjihad fisabilillah? Kemudian araditum apakah ridho kalian? Istifhamnya juga masih istifham taubih atau teguran tadi ya. Apakah ridho kalian bil hayati dunia dengan kehidupan dunia, waladzatiha dan kenikmatan dunia, minal akhirati daripada kehidupan akhirat, ai
badali naimiha, artinya menjadi gantinya nikmat akhirat. Fama mata'ud dunia, maka tidak ada adapun kesenangan. Fama mata'ul hayati dunia, maka tidak ada adapun kesenangan dunia. Fi jambi mata'il akhirati, di dalam perbandingan kesenangan akhirat. Itu illa qalilun, kecuali sedikit. Hakirun, artinya hina. Jadi di saat males ya, orang-orang muslim ini aras-arasen lah diajak diajak menghadapi perang Tabuk itu, karena cuacanya panas, kondisinya sulit ya. Oleh Allah diturunkan ayat yang isinya adalah istifham taubik. Jadi kalimat tanya tapi teguran di situ. Yang dikatakan oleh Allah, apakah kalian ingin menetap saja dan enggan untuk turut serta di dalam peperangan? Kemudian masih dilanjutkan lagi, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Padahal fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kesenangan dunia dibandingkan dengan pahala di akhirat ya, itu bandingannya sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali kesenangan dunia. Jadi dikasih peringatan oleh Allah. Illa tangfiru yu'adzibukum adzaban alima wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.